Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita telah mengawali hari kita dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lisan kita selalu memuji Allah atas karunia yang terus Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita selalu dijaga di atas jalannya, dibimbing, ditunjukkan sampai dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengawali pembahasan tentang pakaian, baju-baju yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca beberapa hadis berkaitan dengan pakaian beliau, di mana pakaian yang paling disukai oleh beliau adalah qamis, yaitu kemeja, dan diterangkan alasannya diantaranya adalah kepraktisannya, kemudahannya dalam mengenakan, melepaskan, dan juga ketika menggunakannya dalam aktivitas. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya, hadis ke-62. Berkata penulis rahimahullah,
haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sahabat Anas yang kembali kita ingatkan, sahabat dekat Rasulullah SAW, pelayan beliau selama 10 tahun di Madinah, menceritakan kana ahabbus thiyabi ila Rasulullah SAW yalbasuhu al-hibarah. Dahulu kala yang paling disukai oleh Nabi SAW dari pakaian adalah apa? Yang beliau kenakan al-hibarah. Ini yang menjadikan kita mengatakan apa? Tidak ada sebenarnya apa? Pakaian khusus. Karena Rasulullah SAW menyukai ini dengan alasan-alasan apa? Yang manusiawi. Karena kepraktisannya, karena apa? Warnanya. Sebagaimana apa? Kita mengenakan pakaian. Atau kalau kita melihat anak kecil begitu ya, menyukai sebuah pakaian, kenapa? Karena mungkin ada gambar tertentu, ada warna tertentu yang dia sukai. Ini manusiawi. Sehingga mengenakan pakaian-pakaian ini bukan kemudian menjadi apa? Sunnah ta'abudiyah. Menjadi sebuah sunnah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Nah, apa itu hibarah? Kalau kemarin dikatakan yang paling disukai kaum kemeja, kamis. Di sini disebutkan apa? Hibarah. Artinya kadangkala beliau suka mengenakan itu, kadangkala suka mengenakan ini. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, al-hibarah thiyabun tuttakhadhu minal qutni awil kitani muhabbaratun ay muzayyanatun. Pakaian yang diambil bahannya dari katun yang dihias. Dan hiasan dimaksudkan di sini, fa innal hibarata la takunu illa mukhattatatan, yaitu dengan garis-garis. Jadi tidak hiasan yang sekarang ini berbagai macam. Dulu cukup dengan apa? Dengan garis-garis motif yang ada pada kain itu. Beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana ahabbu alwani thiyabi ilaihi al-bayad wal hibarah. Dahulu kala warna baju yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah warna putih dan hibarah ini. Maksudnya putih adalah yang putih tanpa ada tambahan. Sedangkan apa? Hibarah adalah pakaian yang ada warna putih dan merah atau putih dan hitam. Afwan, merah dan hitam. Dan ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sebelumnya, bahwa Nabi SAW tidak pernah menggunakan warna merah yang polos. Merahnya itu selalu disertai warna lain.
Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala haddatsana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifah an abihi Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan apa? Hullah berwarna merah. Merah di sini kembali kepada keterangan sebelumnya, merah yang tidak polos. Ada warna lain yang bercampur dengannya, entah putih, entah hitam. Dan hullah ini bentuk lain dari pakaian yang sudah pernah dijelaskan, yaitu pakaian yang terdiri dari apa? Bawahan dan atasan, sarung dan rida, izar dan rida. Gambaran paling mudah adalah 2 potong kain ihram. Itu disebut apa? Hullah. Potongan yang satu digunakan untuk bawah, untuk bersarung, dan pakaian yang satu disampirkan di pundak. Itu disebut dengan apa? Hullah. Maka di sini Rasulullah SAW tidak mengkhususkan, meskipun beliau menyukai apa? Kemeja, tapi kadang juga mengenakan apa? Hullah. Maka poinnya ada dalam penggalan ini yang berkaitan dengan bab kita mengenai pakaian. Ka'anni anduru ila bariki saqaihi. Seakan-akan aku melihat, ini kembali kepada apa? Fisik Rasulullah SAW. Seakan-akan aku melihat bercahayanya kedua apa? Kedua betis beliau. Maka maksud bercahaya ini bukan kemudian seperti cahaya yang menerangi sekitarnya, bukan. Tapi karena apa? Bagusnya warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan uraha hibarah. Berkata Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, salah satu perawi hadis ini yang ada dalam sanad tadi, aku berpendapat bahwa maksud hullah merah di sini adalah apa? Hibarah, yaitu merah yang bercampur dengan warna lainnya, bukan merah yang polos. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala, sahabat Barra' bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menegaskan hadis sebelumnya tentang apa? Jenis pakaian lain dari yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak hanya mengenakan satu jenis saja. Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat ahad dan seorang pun minan nasi dari manusia ahsana yang lebih baik fi hullatin hamra'a pada hullah berwarna merah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada yang lebih ganteng, tidak ada yang lebih gagah mengenakan baju berwarna merah ini daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan kembali kepada masalah rambut Rasulullah sallallahu, in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Dan sungguh jummahnya, jummah adalah apa? Rambut yang sampai ke pundak atau mendekati pundak. Maka dikatakan sungguh jummahnya Rasulullah SAW itu la tadribu qariban, dia memukul dekat dengan kedua pundaknya, artinya menjulur, hampir mengenai apa? Kedua pundaknya. Kemudian hadis berikutnya menunjukkan warna lain yang dikenakan juga oleh Rasulullah SAW. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddatsana Ubaidullah ibn Iyad an abihi an Abi Rimthah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihi burdani akhdarani. Aku melihat Nabi SAW dan di atasnya, artinya beliau mengenakan apa? Burdani akhdarani. Burd inilah apa? Jenis pakaian yang lainnya. Gitu ya. Ada kamis, ada hullah, ada burd. Yang berwarna apa? Hijau. Demikian pula di sini diterangkan bahwa hijau itu juga tidak hijau polos. Li'annal buruda innama takunu muhattatatan. Karena yang dinamakan burud itu kalau ada garis-garisnya. Maka kita dapati sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, gitu ya, tariqah tertentu, dia menjadikan warna-warna tertentu dari apa? Sebagian riwayat ini seakan identitas. Ada yang pakainya hijau polos terus, ada yang pakainya hitam terus. Ini sebenarnya menyelisihi apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Beliau kadang mengenakan warna putih, kadang mengenakan warna merah, kadang mengenakan warna hijau. Sesuai dengan keadaan. Sesuai yang ada. Jadi tidak memaksakan sesuatu. Dan tidak menjadikan bentuk pakaian ini, warna pakaian ini sebagai identitas. Demikianlah hadis berikutnya. Qala haddatsana Abd ibn Humaid. Qala haddatsana Affan ibn Muslim. Qala haddatsana Abdullah ibn Hassan al-Anbari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah an Qailata binta Makhramah radhiyallahu anha. Ada sedikit koreksi tentang riwayatnya.
tentang sanadnya, Duhaibah dan Ulaibah. Yang benar adalah Duhaibah dan Safiyah. Sedangkan Ulaibah itu nama ibu mereka berdua. Yang menyimak dari syarahnya Syekh Abdul Razak itu disebutkan di catatan kakinya. Bercerita sahabiyah Qailah binti Mahramah, qalat, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bisa'faranin wa qad nafadathu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenakan apa? Asmal. Asmal jam'u samal. Wa huwa thawbu al-khaliq. Mulayyataini tasniyah min mulayyah. Wa hiya tasghir mula'ah. وهي تطلق على كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحد. Ini jenis baju yang lain lagi, yaitu jenis pakaian yang apa? Terpisah satu dengan yang lainnya, tidak disatukan dengan apa? Jahitan. Mungkin mirip dengan apa? Hullah, itu ya, yang di apa? Sampirkan. Yang kemudian baju tadi apa? Warnanya warna za'faran, kemerah-merahan. Ya. Maka ini menunjukkan lagi-lagi apa yang kita jelaskan, Nabi SAW tidak mengkhususkan untuk diri beliau apa? Jenis pakaian tertentu. Tidak pula warna tertentu. Meskipun di hadis berikutnya beliau menyarankan warna putih. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Huthaim an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Sahabat Abdullah ibn Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallam, bersabda Rasulullah sallam, alaikum bil bayadhi minats thiyab. Alaikum, kalau kita terjemahkan letter Lux, itu menunjukkan apa? Wajib atas kalian. Tapi ini bentuknya saran. Kenapa disimpulkan saran? Karena beliau sendiri ternyata tidak mengkhususkan pakaian warna putih. Maka ini jatuhnya kepada apa? Saran. Untuk kita menjaga pakaian berwarna putih dari bil bayadhi minats thiyab. Jagalah yang putih dari pakaian. Liyalbisha ahya'ukum. Supaya mengenakan baju warna putih siapa? Orang-orang yang hidup di antara kalian. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya, di antara alasan yang dijelaskan para ulama, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri.
Karena pakaian berwarna putih itu adhar wa atyab, lebih suci dan lebih baik. Apa maksudnya lebih suci dan lebih baik? Karena biasanya orang mengenakan warna putih lebih hati-hati. Beda ketika kita menggunakan warna yang bisa menyamarkan kotor. Mau duduk di mana saja, mau deprok, ngemper di mana saja, santai. Tapi kalau kita mengenakan warna putih, gitu ya, mengenakan jubah misalnya warna putih, mau duduk, cari dulu tempat yang benar-benar bersih. Dan memang warna putih itu nyaman dilihat di mata. Itu alasan manusiawinya. Bukan karena alasan-alasan taqarrub ilallah. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafanilah dengan pakaian warna putih itu siapa? Orang-orang yang meninggal di antara kalian. Ini pun juga bentuknya anjuran. Karena para sahabat ketika meninggal dikafani dengan kain yang ada. Sehingga tidak selalu warna putih yang digunakan untuk kafan. Sehingga kalau sebagian kita kesulitan mendapatkan kafan berwarna putih, ya yang ada. Karena sifatnya ini anjuran. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya pakaian warna putih itu di antara pakaian terbaik kalian. Maka kalau dimungkinkan kita memilih dan dimungkinkan kita menjaga, karena menjaga warna putih, pakaian putih itu tidak mudah, maka silahkan, gitu ya, memilih warna putih dan ada dananya dan ada kemampuan untuk membelinya, kemampuan untuk menjaganya, maka dianjurkan untuk mengenakan warna putih ini. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shabib an Maimun ibn Abi Shabib an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, Rasulullah mengatakan, ilbasul bayadha, kenakanlah pakaian berwarna putih. Beliau jelaskan hikmahnya, fa innaha adharu wa atyabu, karena sesungguhnya yang berwarna putih itu lebih bersih, lebih suci dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah di dalam pakaian yang berwarna putih tadi siapa? Mayit-mayit kalian. Sudah kita jelaskan tadi kenapa dia lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Karena orang cenderung untuk menjaga ketika mengenakan pakaian berwarna putih. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah qala hadatsana Abi an Mus'ab ibn Shaybah an Safiyah binti Shaybah an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang dari siapa? Sang istri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Qalat, beliau menceritakan, kharaja Rasulullah sallam dzata ghadatin. Keluarlah Rasulullah sallam pada suatu pagi. Ghadah itu waktu pagi. Wa alaihi mirtun min sya'rin aswada. Apa itu mirtun? Al-mirtu bikasril mim kisa'un tawilun wasi'un yu'tazaru bihi. Mirtun adalah kisah, yaitu pakaian tawil panjang, wasi' lebar, yang bersarung. Berarti ini jenis apa? Yang lain lagi. Nah, jenis-jenis pakaian ini sebagaimana apa? Hullah tadi, ya sebagiannya sudah tidak ada di zaman kita. Tidak dikenakan umumnya orang. Tapi ini adalah pakaian di zaman itu. Maka kembali kepada keterangan kita di awal, bahwa pakaian itu kembali kepada apa? Kondisi lingkungan. Selama tidak menyalahi syariat. Yang terbuat dari apa? Sya'ar. Sya'ar itu rambut, maksudnya apa? Tenunan dari wool, gitu ya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Yusuf ibn Isa, qala haddatsana Waqi, qala haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummaini. Dari sahabat Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW mengenakan jubbah rumiyah yang dibuat di Romawi, dayyiqatul kummain, yang sempit apa? Lengannya. Dan ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian produksi orang kafir selama itu bukan ciri keagamaan mereka. Baju pendetanya, baju ibadahnya, baju perayaannya. Maka Rasulullah SAW mengenakan jubah ini. Rumiyah nisbat kepada Rum, Romawi. Maka tidak mengapa, gitu ya, bertransaksi dengan orang kafir ketika memang apa? Ada hajat, ada kebutuhan. Meskipun tentunya bertransaksi kepada saudara kita sesama muslim lebih utama. Tapi jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang halal seakan-akan apa? Sesuatu yang haram. Dan ini erat kaitannya dengan apa yang diserukan sebagian saat ini, gitu ya, tentang boikot dan sebagainya. Boikot itu haknya pemerintah yang sah. Jadi kalau kita diserukan oleh pemerintah untuk meninggalkan produk tertentu dari negara tertentu, perusahaan tertentu, kita wajib mentaati. Kalau tidak, kita tidak berhak.
untuk mengajak orang lain. Karena apa? Hukum asalnya jual beli itu halal. Kalau Anda secara pribadi mau meninggalkan, silahkan, tidak masalah. Saya nggak mau menggunakan. Tapi jangan juga menuduh orang yang masih membutuhkan, masih membeli, kemudian apa? Wah, berarti kamu mendukung orang kafir memusuhi Islam. Kamu mendukung ini dan itu. Ini kesimpulan yang keliru. Karena hukum asal jual beli apa? Mubah, halal. Dan Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang musyrik, bertransaksi dengan orang Yahudi. Bahkan lihat ketika beliau meninggal, baju besinya apa? Tergadaikan di tempat orang Yahudi. Maka hati-hati ketika bersikap bertindak itu tidak cukup bermodalkan apa? Semangat saja. Harus dibimbing dengan ilmu. Tapi kita sambung dengan bab yang pendek di sini. Di bab ke-9, bab ma jaa fi aisy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dimaksudkan Aish di sini bab tentang apa-apa yang datang dalam kehidupan, kalau kita mau artikan letterlux Aish itu. Tapi maksudnya adalah makanan, asupan gizi yang beliau konsumsi. Di sini hanya disebutkan apa? 2 hadis, dan nanti akan disebutkan lebih luas lagi tentang apa? Masalah apa-apa yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi sebuah cermin bagi kita. Bagaimana kesederhanaan manusia terbaik dalam hidupnya, dalam apa yang dimakannya. Sehingga bagi kita yang diberikan keluasan rezeki, jangan kemudian apa? Berlebihan. Sedangkan bagi kita yang diberikan apa? Ujian, kesempitan, tidak perlu bersedih bahwa manusia terbaik saja menghadapi hal yang apa? Mungkin lebih susah dari kita. Hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, an Ayyub, an Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, bercerita, rahimahullah, kunna inda Abi Hurairah. Waktu itu kami berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa alaihi thawbani mumasyaqani min kittanin fatamakhata fi ahadihima. Faqala bah bah, yatamakhata Abu Hurairah fil kittani.
laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuqi yara anna bi jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Muhammad ibn Sirin menceritakan ketika ada di dekatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah mengenakan thawban mumasyaqan, 2 lembar pakaian, 2 lembar kain. Dari kitan tadi kita mengatakan katun gitu ya, yang berwarna merah. Fatamakhata fi ahadihima. Kemudian beliau membuang mokhat itu bisa dikatakan ingus atau ludah gitu ya, di salah satunya. Artinya beliau menyapu, mengusap ludahnya atau ingusnya dengan salah satu kainnya. Maka berkatalah Ibnu Sirin, bah, kayak mengingkari gitu ya. Yatamakhata Abu Hurairah fil kitan. Maka kemudian Abu Hurairah menceritakan keadaan yang pernah terjadi padanya. Sungguh laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku. Artinya mengalami. Wa inni la akhiru fima baina minbari Rasulillah sallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya. Aku pernah pingsan, jatuh tersungkur pingsan antara mimbarnya Rasulullah sallam dan rumahnya Aisyah, yang dikenal sekarang dengan Raudhah. Fayaji'ul ja'i, kemudian ada orang yang datang. Fayadha'u rijlahu ala unuqi, dia letakkan kakinya di leherku. Ini karena saking kumalnya, saking sederhananya pakaian yang dikenakan oleh Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Kisah ini lebih panjang. Orang ini kenapa menggunakan kaki? Karena takut. Dari penampilan Abu Hurairah, yara an-nabi jununan, dikira saya ini gila. Sudah pakaiannya sangat sederhana, kok tiduran di situ. Wa ma bi jununun, dan saya ini tidak gila. Wa ma huwa illal ju', tidak lain yang menyebabkan jatuh pingsannya itu karena lapar. Ini keadaan siapa? Para sahabat atau sebagian sahabat, khususnya ahli suffah. Yang saya jelaskan dalam beberapa kesempatan, hadis-hadis seperti ini di mana Rasulullah SAW, para sahabat seringkali harus mengganjal perutnya.
karena lapar. Ya. Kalau kita sekarang perlu mengganjal perut kita karena supaya tidak terlalu kelihatan besar gitu ya. Allah musta'an. Kemudian hadis yang kedua menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai an Malik ibn Dinar. Qala Malik ibn Dinar radhiyallahu anhu menceritakan, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu min hubzin qattu wala lahmin illa dhafaf." Qala Malik, "Sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafafu?" Qala an yatanawala ma'an nas. Diceritakan, meskipun ini hadisnya mursal gitu ya, Malik ibn Dinar ini seorang tabi'in menceritakan tentang Nabi SAW langsung. Berarti ada sanad yang terputus. Tapi akan datang nanti bahwa hadisnya memang nyambung kepada Nabi SAW. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang makan roti ataupun daging kecuali ketika dhafaf. Apa itu dhafaf? Bertanyalah Malik ibn Dinar kepada seorang badui, karena mereka biasanya bahasanya lebih mendalam, lebih original gitu ya. Ditanyakan apa itu dhafaf? An yatanawala ma'an nas, kecuali ketika beliau makan bersama orang-orang. Artinya ketika ada undangan, gitu ya. Seperti sebagian kita kadang ya baru merasakan makan enak kalau ada yang undangan walimah, undangan aqiqah, gitu ya. Ketika Idul Adha. Maka subhanallah. Dan nanti akan datang bab yang lebih luas menceritakan lebih detail tentang kesederhanaan hidup Rasulullah, di mana tidak pernah di rumah Rasulullah itu ada roti yang halus kecuali sekian bulan sekali. Ada ya? Itu diceritakan oleh Anas bin Malik, diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Maka siapapun yang saat ini diuji dengan kesempitan, dengan keadaan seperti ini, silahkan baca sirah Rasulullah SAW, bahwa manusia terbaik ini telah melalui kehidupan yang mungkin jauh lebih susah daripada apa yang kita alami, sehingga tidak menjadikan ujian cobaan ini alasan kita untuk bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Tapi semoga menjadi sebab kita dikumpulkan dengan manusia terbaik, sebab kita dimudahkan menikmati telaganya beliau, dan bahkan dijadikan tetangga beliau. Allahumma amin. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.